بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنّا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Para jamaah dan pemirsa Cahaya Hati dimanapun berada, Bang David Khalik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam rahmat Allah dan senantiasa Al-Qur'an ini terus menjadi syifa, menjadi petunjuk agar kita selalu di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Masya Allah tabarakallah. Ayat yang kita bahas pada kali ini adalah surah Al-Baqarah ayat 223. Di mana dalam ayat ini merupakan tadabaratul ayah. Dalam tafsir Al-Insan dikatakan bahwa tadabaratul ayah ini akan menjelaskan daripada etika. Bagaimana seorang suami mempergauli istrinya. Sehingganya dikatakan oleh Nabi, khairukum khairukum linisaikum. Sebaik di antara mereka siapa? Orang yang paling baik terhadap istrinya. Oleh karenanya bagaimana tahapan agar menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sehingganya ada ikatan yang disebut dengan nikah. Apa bu? Nikah. Nikah itu dengan 3 huruf. Yang pertama dalam tafsir Labdi dikatakan nun. Nunnya ini adalah niat. Bu. Niat dalam rumah tangga itu menjadi penting. Jangan rumah tangga lalu niatnya karena kekayaannya. Besok saat kekayaannya hilang, saat kekayaannya habis, maka rumah tangga itu pun akan hilang. Niat nikah itu jangan hanya karena ketampanannya. Besok saat ketampanan itu hilang, mulai peot, mulai kendor. Ada yang udah kendor ada? Mana orangnya? Maka akan hilang pula cinta dan pernikahannya dikarenakan dia cinta karena fisiknya. Betul? Tapi kata Nabi niatnya karena apa? Ilallah. Maka rumah tangga niatnya kudu karena Allah. Hanya karena Allah. Kalau di dalam rumah tangga itu dihadirkan karena Allah, maka apapun yang dijalaninya, apapun yang direncanakannya, semua atas dasar izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu. Oleh karenanya Nabi itu paling senang sama cerita-cerita dengan Aisyah. Kenapa? Karena Aisyah itu selalu tabasam, senyum. Nabi itu senang. Maka ketika ayat ini turun, Aisyah pernah bercerita kepada para sahabat, diantaranya kepada Abdullah bin Abbas. Beliau menyampaikan saat di mana ayat ini turun. Lalu Rasulullah SAW menjawab daripada pertanyaan oleh orang-orang kafir Quraisy, diterangkan dalam Ibnu Katsir bagaimana Nabi menggauli istrinya dalam keadaan haid. Tapi Nabi tidak menggaulinya. Bolehkah istri mendekati suami? Bolehkah suami mendekati istri? Boleh. Yang tidak boleh itu berhubungan intim dengan suami
istri. Tapi Nabi makan sama Aisyah, diceritakan dalam tafsirnya, makanan yang dimakan oleh Aisyah separohnya dimakan, separohnya lagi dimakan oleh Nabi. Itulah Rasulullah, saking beliau tidak menganggap orang yang haid itu hina. Saking beliau tidak menganggap orang yang sedang punya halangan itu bersalah, tidak. Tapi yang tidak dibolehkan oleh agama adalah menjimaknya. Adapun yang lainnya, menggaulinya secara baik dalam konteks berhubungan komunikasi baik, memanjakan baik. Bahkan sampai dikatakan dalam Ibnu Katsir, Rasulullah walaupun tidak menggauli Nabi, beliau tidur di pangkuannya Aisyah. Subhanallah. Bu, ya. Kalau pengen suami lengket, suruh tidur di pangkuan istri. Ini mah suami pengen tidur di pangkuan istri, usonon ribet, ada yang begitu ada. Mana orangnya? Oleh karenanya di sini ayat ini mengajarkan adab. Apa adabnya? Sangat haram. Dikatakan dalam tafsirnya haram apabila ada suami menjima dubur istrinya. Dan itu menjadikan satu hal yang dimurkai oleh Allah. Bu, ini larangan. Sehingganya agama kita Al-Quran menjadi petunjuk agar kita menjadi orang-orang yang selamat. Tidak dilakukan dengan kaum-kaum Sodom. Tidak dilakukan dengan kaum-kaum terdahulu. Maka oleh karenanya Al-Quran turun untuk menjadikan petunjuk buat kita semua. Alhamdulillah. Oleh karenanya dalam ayat selanjutnya, wattaqullah wa'lamu annakum mulaquh. Oleh karenanya jadikan pelajaran itu, jadikan cara kita berhubungan dengan suami istri yang baik itu jalan kita lebih dekat kepada Allah. Semua titipan itu bakal pulang dan bakal diambil. Betul. Kan kata malaikat Jibril ngatakan kepada Nabi, ismasita fa innaka mayyitun. Hiduplah engkau sesukamu di dunia ini, tapi ingat kelak besok engkau akan mati. Betul apa tidak? Betul. Wahbab masyita fa innaka mufarrikun. Cintailah apapun yang kau mampu cintai di dunia ini, tapi ingat besok dia akan meninggalkanmu. Betul? Oleh karenanya mari sama-sama dari pelajaran hikmah daripada ayat Al-Quran 223 ini, semoga kita menjadi orang-orang yang lembut. Amin. Yang punya akhlak, amin, yang senantiasa menjalani rumah tangga ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, ada yang mau nanya? Silahkan angkat tangannya. Mana? Ada? Ya, silahkan Ibu. Nama saya Devi. Bu Devi. Wah, sama kayak nama istri saya Devi. Iya, sama ya. Sama kayak ponakan saya. Lah ya. Nyamain aja. Silakan Bu Devi pertanyaannya Pak. Baik, Pak Ustadz, saya mau bertanya, bagaimana hukumnya jika ada seseorang itu masih berselingkuh, tetapi masih tetap ingin mempertahankan rumah tangganya? Ya Bu. Baik, terima kasih. Terima kasih. Oh, ini maksud kata selingkuh. Selingan indah tapi rumah tangga utuh. Wah, mungkin itu kali maksudnya. Iya. Dari mana sih itu kata-kata? Tahu. Jangan hanya gua. Iya. Kedenger doang ini. Iya. Ada orangnya? Ada. Ya, silakan Ibu. Nah, tadi pertanyaan gitu ya. Tabarakallah, terima kasih pertanyaannya, luar biasa, bahwa setiap orang menjalani rumah tangga itu tentu saya katakan tadi pasti akan diuji oleh Allah. Entah itu ujiannya dari orang tua, entah itu ujiannya dari saudara, entah itu ujiannya dari tetangga, entah itu ujian dari anak, bahkan ujian itu datang dari istri atau suami sendiri. Oleh karenanya yang pertama banyak doa. Tidak ada sesuatu yang tidak tembus. Perempuan itu insting paling hebat di alam dunia. Bener enggak? Bener. Jangankan suaminya kemana-mana, pulang wanginya beda, aneh dia. Ada yang begitu? Ada. Mana orangnya? Persis kayak bini gua. Iya kagak? Itulah perempuan, firasatnya tinggi.
Betul. Betul. Instingnya tinggi. Kenapa? Karena dia diciptakan bersama suaminya dalam satu tempat. Tidur bareng, makan bareng, kebiasaan bareng, semuanya kebaca. Betul nggak? Betul. Betul. Dari luar ke dalam semuanya tahu, nggak ada yang ditutup-tutupin. Betul. Oleh karenanya sesuatu yang bisa merubah suami nggak ada lagi siapa? Istrinya. Doain, doain, doain. Setelah doain kasih kelembutan, kasih kelembutan. Kadang ada suami yang nggak bisa dikerasin. Berusahalah menjaga bagaimanapun, jangan sampai ada firok, jangan sampai ada perpisahan. Tak ada masalah yang bisa diselesaikan dengan emosi. Tak akan pernah ada penyelesaian diselesaikan dengan ego. Betul tidak? Ya. Tapi semua akan lahir jalan keluar dengan kedewasaan dan dibangun dengan keimanan. Sehingganya iman itu terbangun dengan dua hal. Yang pertama ada rasa syukur di kanan dan ada rasa sabar dalam hidupnya di sebelah kirinya. Kalau ini bersamaan, insya Allah sebesar apapun ujiannya akan ibu lewati. Dan mudah-mudahan doa ibu itu menjadikan suami dan pasangan kita semua orang yang baik dari sebelumnya. Amin ya robbal Alamin. Terima kasih banyak. Baik. Jadi memang kesimpulannya adalah apapun yang dialami ya Bu ya, kalau suaminya selingkuh kekuatan doa emang luar biasa Bu ya. Doa yang baik, kebaikan akan datang kepada kita. Tapi ada juga Bu, iblis menggoda kita. Iblis menggoda, Allah doa nggak bisa ngapa-ngapain. Hati-hati. Kekuatan doa itu Masya Allah. Masya Allah kekuatan doa. Bisa jadi doa ibu yang ikhlas, doa ibu yang benar-benar lillahi ta'ala, Allah buka semuanya. Tapi ibu harus siap menghadapinya pada saat semuanya dibuka. Ya Bu ya. Jangan begitu dibuka, aku gak terima. Aku gak terima. Ini ujian kedua juga dari Allah ya. Jadi baik, balik lagi seperti kata Ustadz tadi, ya sama-sama kita belajar. Saya gak mau jadiin ini bahan bercandaan, tapi ini bahan renungan buat kita semua. Bahwa dalam kehidupan ini pasangan kita bisa jadi ujian buat kita semua. Jangan kemana-mana, setelah ini kita akan bahas lagi hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia.